Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit pada hari ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Oke. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kegiatan ini semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagaimana sholat 5 waktunya hari ini? Ya, mudah-mudahan sudah dikerjakan subuhnya tadi, ya, subuhnya sudah dikerjakan 5 waktu hari ini. Mas Bapak dihitung dari yang kemarin ya, sampai hari ini. Dan kegiatan bersih-bersih rumah ini hubungannya dengan KI 2 ya. KI 2 ini kegiatan keterampilan tetap membantu orang tua di rumah ya. Mari kita jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan ya, dan pakai masker jika bepergian. Nah, Bapak juga pakai masker tadi ya, sekarang Bapak lepas. Oke. Kemudian bersih-bersih di rumah ya, bantu orang tua nyapu, mencuci piring dan lain-lainnya yang bisa membuat rumah kita menjadi lebih nyaman. Oke. Nah, kegiatan hari ini adalah keterampilan mempresentasikan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan sistematis. Kemudian yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Di mana? Nah, ini buatan materinya, yaitu PKN KD 3.2 dan 4.2 ya. Nanti kita ke fokusnya ke 4.2 ya, keterampilan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Nah, di sini kita keterampilan, yaitu tepatnya di tema keempat, subtema 3 halaman 97, 95, 106 dan 107 ya. Nah, di sini muatannya ya, muatan materi. Jadi kita masuk ke PKN dan bahasa Indonesia. Dia tetap ada di subtema 3. Oke, apa saja? Nah, di sini nanti kita nanti diminta mempresentasikan. Tapi sebelum mempresentasikan, Bapak ingin menjelaskan muatan materi apa saja yang ada di subtema 3. Nah, di sini kita berbicara mengenai globalisasi. Nanti siswa coba dari materi yang ada itu bagaimana cara dari halaman yang ada tadi menggabungkan beberapa teks bacaan sehingga menjadi sebuah catatan, atau menjadi apa ya enaknya, lebih mudahnya menjadi mungkin kita bisa buat atau kita buat karangan sendiri ya. Jadi karangan sendiri yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian di sini supaya sebelum kita masuk ke situ, Bapak ingin memberikan definisi globalisasi. Apa itu globalisasi? Yaitu suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Artinya di sini globalisasi kita tidak diberikan batasan-batasan wilayah. Tentunya ada batasan wilayah, tetapi pengaruh globalisasi kita tidak merasakan ada batas wilayah. Kita bisa terkoneksi, terhubung ya. Apa di sini yang tidak membatasinya? Yaitu informasi, bahkan barang juga ya. Nah, dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Nah, ini contoh gambaran secara visual, salah satu dampak dari globalisasi. Kemarin sudah Bapak sampaikan juga contoh seperti ini ya. Ini orangnya di Indonesia, yang satunya di Amerika. Amerika itu bukan wilayah yang dekat ya. Setiap negara itu ada batasan wilayah. Tapi batasan Indonesia dengan Amerika sangat jauh ya. Ini benua. Nah, tetapi di sini kita sudah tidak dibatasi ya. Sudah tidak ada garis seperti ini ya. Garisnya hilang ya. Garisnya kemana, Pak? Sudah diputus ya, dipotong sama ini komunikasi. Ini sebagai ilustrasi. Artinya batas yang ada itu, dinding yang ada tembus dengan arus informasi. Nah, seperti itu maksudnya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini di sini yang
yang di halaman 97 kalian bisa lihat di situ halaman 97. Nah, ini nanti yang tugas kalian nanti adalah membuat nanti tulisan ya, menghubungkan tulisan-tulisan dari halaman 97, 105 ya. Nah, tulisan ini kalian buat menjadi sebuah karangan ya, mungkin karangan yang Bapak maksud ini menggabungkan dari teks-teks yang ada ini sehingga menjadi bahasan sendiri ya untuk kalian presentasikan. Nah, nanti Bapak akan berikan bagaimana sebuah presentasi itu ya, presentasi singkat atau presentasi yang menjadi acuan anak-anak untuk bisa tampil nanti, dan nanti divideokan seperti Bapak sedang video seperti ini ya. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Di halaman 97 ini kalian coba mengambil apa poin penting yang bisa diambil untuk membuat kerangka atau di mapping dulu ya. Kalau Bapak bilang di sini kerangka ya, apa yang dibahas ya, topik apa yang dibahas. Nah, nanti kalian ulang lagi. Nah, yang pertama di globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Arus informasi inilah yang tadi Bapak bilang tanpa batas. Nah, kemudian tentu dengan bebasnya informasi ini, budaya dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Ya, budaya asing bisa kita ketahui di Indonesia, dan budaya di Indonesia bisa mereka ketahui dari luar sana. Nah, ini karena apa? Adanya informasi yang masuk begitu cepat. Berikutnya yang berikutnya. Dari kondisi yang ada tentu akan ada dampak positif dan dampak negatif ya. Nah, terhadap siapa? Ya terhadap kita ini, terhadap ya Bapak sendiri, pribadi Bapak sendiri, terhadap anak-anak. Nah, ini kan juga ada dampaknya. Dampaknya apa, Pak? Ya, budaya asing ini ya. Tapi budayanya kita pilah-pilah dulu. Kalau budayanya bagus, kita ambil. Budaya yang tidak baik, kita tolak mentah-mentah. Kemudian kita harus bagaimana, Pak? Kita harus berpikir global dan bertindak lokal. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Artinya globalisasi ini memakan korban. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita. Kita punya budaya yang santun, sopan. Nah, ini harus kita jaga ya. Budaya di luar sana, nah, itu sudah ya bebas ya, bahkan sama tetangga kadang-kadang ada budaya yang tidak baik juga di sana, misalnya cara berpakaian ya, tutur sapa ya, tidak peduli. Nah, ini juga ada di luar sana budaya itu. Orang Indonesia terkenal santun ya, tutur sapanya ketika bertemu dengan temannya biasanya selalu tegur sapa, tidak sombong pada tetangganya. Nah, kalau dalam Islam ada lagi, ketika bertemu dengan sahabat atau teman, orang atau setiap siapapun, kita harus memberikan salam. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Nah, boleh ya. Nah, itu untuk budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita boleh mengikuti globalisasi ya, terbawa oleh globalisasi, tetapi bagaimana kita berpikir global, bertindak lokal. Nah, ini untuk di halaman 97 seperti itu. Bagaimana selanjutnya? Nah, kita coba yuk kita cinta buah dalam negeri. Nah, ini juga dari globalisasi ya. Globalisasi yang seperti ini kita coba lihat apakah ada dampaknya globalisasi terhadap masuknya buah-buah yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ya. Tentu buah yang ada di Indonesia ini bermacam-macam ya. Ada buah lokal, ada buah dari luar ya, atau buah internasional kali bahasanya seperti itu ya. Buah lokal dan buah ya dari luar negeri ya. Seperti kita kenal ada buah-buahan, ada juga sayur-sayuran ya. Ya. Ada buah apel ya. Ya, ini ada buah apel ya. Jadi biasanya buah apel juga ada masuk ke Indonesia. Itu masuk ke Indonesia ya tentu dengan
import ya, import datang ke dalam negeri. Nah, biasanya dampaknya barang-barang import itu biasanya bisa menjadi murah. Nah, produk lokal bisa tersaingi oleh barang-barang impor. Nah, ini yang juga menjadi masalah baru buat di dalam negeri. Ketika barang produk luar negeri menjadi idaman orang Indonesia sendiri, ini bisa menjadi masalah, bisa berpengaruh terhadap produk dalam negeri. Nah, ini. Nah, bagaimana upaya kita supaya kita harus juga mencintai produk dalam negeri. Nah, ini untuk bahasan di halaman 105 ya, kalian bisa lihat nanti. Berikutnya, globalisasi juga akan berpengaruh terhadap pasar tradisional. Nah, kenapa pengaruh terhadap pasar tradisional? Globalisasi sekarang kita bisa lihat banyak sekali pasar-pasar modern, sehingga pasar-pasar yang ada di wilayah-wilayah tertentu ya, di contoh kalau di Tarakan ini kita bisa lihat pasar tradisionalnya ada di mana? Ada di Temuyun, ada juga di Buser. Nah, di situ kalian bisa lihat pasar tradisional. Pasar tradisional itu mereka menjual bermacam-macam produk ya, seperti hasil produk para petani kita ya. Nah, di sini mereka jual secara tradisional. Dulu ya, di sini ada juga diceritakan para pendatang dari luar negeri, mereka datang masuk ke Indonesia, mereka mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Di mana? Ya di pasar tradisional. Nah, mereka aja orang yang berada di luar negeri masuk ke Indonesia ya, mencari rempah-rempah, masuk ke pasar tradisional. Nah, ini sebenarnya pasar kita juga terkenal di luar negeri, walaupun bunyinya tradisional di Indonesia. Nah, hanya sekarang pasar modern ya, pasar yang sekarang sudah modern ya. Masuk ke mall, barangnya bagus-bagus, kita bisa lihat semua ya. Di mall itu ya, di pasar modern itu bukan hanya sayur, ikan, ada semua dijual ya, walaupun ada space-nya atau tempatnya masing-masing. Tetapi inilah pasar modern ya. Pasar modern sini lengkap, apa saja kita mau butuhkan ada semua di situ ya. Oke, seperti itu ya. Jadi pasar tradisional juga bisa berpengaruh dari globalisasi ini sendiri ya. Tetapi bagaimana kita orang Indonesia mempertahankan pasar tradisional ini ya, tidak melupakan pasar tradisional ya, karena era globalisasi ya. Nah, inilah yang paling penting. Mari kita gunakan produksi dalam negeri. Nah, Menteri ISDM ini siapa? ISDM ini singkatan dari Menteri Ekonomi Sumber Daya Manusia ya, mudah-mudahan Bapak tidak salah ya, mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Ini kenapa 100% Indonesia? Maksudnya apa? Produk-produk Indonesia ya, apapun bentuknya ya. Sekarang ini ada motif-motif batik di belakang Bapak ini. Ini juga produk Indonesia, karya Indonesia. Ya, kemarin di awal-awal pembelajaran ada mengenai batik ya. Batik sini artinya terkait dengan produk Indonesia. Apalagi produksi Indonesia banyak ya. Nah, kemudian apalagi yang dibahas di materi berikutnya, program kampanye Cinta Indonesia. Ini bagaimana meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, inilah dampaknya. Kalau kita tidak mencintai produk dalam negeri, ini akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Nah, ini karena tidak ada peminatnya, ya. Peminat sudah tidak ada, maka akan berpengaruh kurangnya permintaan pasar. Ya. Akhirnya karena kurangnya permintaan, produksi menjadi sedikit. Karena produksi sedikit, nah tenaga kerjanya banyak, akhirnya tenaga kerja dikurangi dan berdampak juga terhadap pendapatan. Nah, di sini nanti kalian bagaimana
mempresentasikan nanti di depan, ya, bercerita kembali mengenai dari teks-teks yang ada tadi, ya, kalian gabungkan. Ya. Kemarin tahun lalu kalian pernah sudah lihat ada temanmu yang presentasi di panggung di SD kita, ya, panggung mereka presentasi, ya, kalau bapak kebetulan kemarin juga anak buah bapak, ya, si Pikar, Jul Pikar, bahkan sebelumnya juga ada pernah, ya. Nah, bahkan teman-temanmu yang lain, kelas-kelas lain juga sering sekali presentasi, ya. Nah, presentasi ini bisa bentuknya seperti pidato, ceramah, itu juga merupakan presentasi. Seperti Bapak saat ini juga merupakan bagian dari presentasi, ya. Tetapi nanti kalian diminta mempresentasikan, ya, memadukan teks-teks yang ada di halaman yang sudah ditunjuk tadi, yang sudah ditampilkan tadi, bagaimana menggabungkan teksnya itu, misalnya di halaman 90 berapa tadi, 97, di situ menanggalkan budaya, ya, budaya lokal. Yang kedua tadi tentang apa? Buah-buahan, ya, buah-buah yang masuk di Indonesia. Kemudian ketiga tadi berbicara tentang pasar tradisional. Yang keempat yaitu mengenai mencintai produk Indonesia. Nah, sekarang nanti kalian mempresentasikan, tentu dalam menyampaikan sebuah presentasi kalian harus mempunyai aturan, ya, tata tertib, atau bisa kita bilang aturan-aturan, ya, bagaimana cara kalian bisa presentasi, ya, dengan baik, karena namanya presentasi ini kalian akan didengar oleh banyak orang. Nah, tetapi nanti ini presentasinya kalian hanya melalui WA tampil di depan, ya, buat presentasi minimal 5 menit, ya. Nah, bagaimana Pak presentasinya? Nah, kemudian materi tentang apa nih Pak? Globalisasi. Nah, kalian bisa berbicara pengertian globalisasi, menghubungkan dengan teks-teks yang ada tadi, ya, di paragraf di halaman ada 4 tadi, ya, ada 4 teks bacaan. Nah, kalian hubung-hubungkan di situ. Nah, kalau di sini dibuat mapping dulu, ya, atau buat kerangka dulu, ya, apa sih yang dibahas, kemudian kalian satukan, kemudian gunakan bahasa kalian sendiri, ya, gunakan bahasa kalian sendiri, ya, maksudnya kalimatnya harus dengan kalimat efektif, ya. Nah, bagaimana kalian berbahasa yang baik menjadi seorang, ya, seorang yang bisa tampil di depan kamera. Nah, caranya seperti apa? Pembukaan tentu harus ada pembukaan. Pembukaannya ada salam pembuka, ya. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, namanya siapa dan maksud dan tujuan presentasi ini apa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, presentasi mudah dipahami dan sistematis dan sesuai dengan tema. Tema maksudnya tadi yang sudah Bapak tampilkan tadi di layar, itu kalian buat mappingnya, kalian hubungkan, ya, dibuat kerangkanya dan menjadi sebuah bahasan atau sebuah materi yang kalian ingin sampaikan dalam presentasi. Yang ketiga, menggunakan alat peraga sebagai alat bantu memahami presentasi. Nah, alat peraganya kalau kalian berbicara buah, misalnya tadi di halaman awal tadi ada berbicara buah. Ya, kalau kalian bisa tampilkan alat peraga atau properti, biasa juga orang bilang peraga alat properti. Buahnya apa? Buah lokal seperti apa? Buah misalnya buah dari produk luar seperti apa? Bukan hanya buah, ya. Karena kalian diminta sini mengembangkan. Kalian bisa mengembangkan apa ya, mengembangkan paragrafnya, mengembangkan materinya, ya, bisa mengenai produk-produk seperti, ya, batik, kain, atau produk-produk lain, ya, ya, tentang elektronika, silakan, ya, dikembangkan sendiri. Kemudian ini boleh ditampilkan, nah, ya, produknya, contoh produk, nah, itu ditampilkan. Kemudian apa lagi? Menyampaikan kesimpulan dan harapan. Nah, nanti setelah kalian mempresentasikan, ya, tentunya harapannya para pendengar, ya, Bapak di sini juga mendengar nanti, melihat nanti Bapak bisa paham. Nah, apalagi orang lain. Kemudian, ya, yang paling utama tadi, karena di sini juga ada penilaian, ya, penilaian khusus bagaimana penilaian nanti, ya, dari setelah kalian selesai semua, ya, menyampaikan kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Nah, nanti kalian diminta, nanti Bapak dan Ibu guru akan menilai. Tentu ada rubrik penilaiannya. Yang pertama misalnya pembukaannya tentu dinilai, konten isinya dinilai. Yang kedua alat peraga, kemudian penutupnya seperti apa. Misalnya di sini kontennya, cara menyampaikannya sistematis jelas.
Kemudian kalau poinnya agak turun lagi, sebagian besar penyampaian sistematis jelas dapat dipahami dan sesuai tema. Nah ini poinnya, ada poin-poin sendiri. Kurang jelas, jelas, dan tidak jelas. Nah ini ada ya nilainya. Harapan Bapak kalian bisa mempresentasikan dengan lebih baik seperti kalian pernah lihat. Bahkan kalian bisa lihat bisa browsing di YouTube, melihat seperti apa presentasi yang baik. Nah itu tadi panduan untuk presentasi ya. Ingat, yang pertama ada salam pembuka, yang kedua presentasi mudah dipahami, yang ketiga menggunakan alat peraga itu lebih baik ya, karena ini kita berbicara globalisasi, bentuknya seperti apa ya, harus ada contohnya ya. Dan tidak kalian bisa buktikan bahwa ini ada globalisasi, ini pengaruh globalisasi. Contoh globalisasi dulu tradisional menjadi modern ya. Dulu orang membajak sawah pakai sapi atau pakai apa, didorong tradisional, sekarang sudah ada mesinnya. Nah, ini juga bagian dari globalisasi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sebuah ilustrasi terhadap produk ya. Globalisasi ini ilustrasi aja Bapak, tambahan Bapak. Tentu ada dampak negatif jika terlalu banyak membeli barang impor. Nah, ini ya. Nah, ini juga bisa kalian tambahkan ketika mempresentasikan. Misalnya nilai tukar rupiah semakin lemah, ya, industri di dalam negeri kurang berkembang, harga barang impor menjadi mahal, ya. Dampak negatif jika terlalu banyak membeli barang impor, ya, harga barang impor menjadi mahal. Kemudian mengurangi lapangan kerja, menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Nilai rupiah semakin lemah ketika barang impor yang masuk, ya. Banyaknya barang luar negeri yang masuk berpengaruh terhadap nilai rupiah. Nilai rupiah kita saat ini juga masih ya mungkin posisi masih posisi yang tidak begitu menyenangkan ya. Mudah-mudahan ke depan rupiah kita juga semakin menguat. Nah, dampak itu tadi dampak negatif. Karena dampak positif jika kita mencintai produk dalam negeri. Oh, ini yang penting ya. Perusahaan dan industri dalam negeri akan berkembang ya. Kemudian tersedianya banyak lapangan kerja. Nah, itu tadi. Banyaknya permintaan dalam negeri akan memberikan contoh, ketika banyak permintaan, perusahaan akan memproduksi semakin banyak. Bagaimana memproduksi semakin banyak? Dia butuh tenaga kerja supaya terpenuhi permintaan pasar. Membutuhkan tenaga kerja artinya orang banyak bekerja di perusahaan tersebut. Dampak lainnya, nilai rupiah menguat. Nah, ini kalian bisa menjadi tambahan. Ini sebagai ilustrasi, referensi tambahan aja ya. Nah, bagaimana tugasnya? Nah, ini tugasnya kalian nanti memperhatikan teks bacaan, teks eksplanasi yang ada pada halaman tersebut. Halaman yang tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian, anak-anak mencoba membuat mapping, skema, materi tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan secara sistematis. Nah, kalian bisa buat mappingnya sendiri, dibuat dulu ya. Kalau Bapak nggak usah dulu, nggak usah tidak usah langsung dikirim. Oh, ini Pak mapping saya, nggak usah. Silakan kalian buat sendiri ya. Bapak mau hasil akhirnya aja nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya, anak-anak menjelaskan kembali materi sesuai dengan mapping ya, atau diagram yang sudah dibuat tersebut dengan video maksimal durasi 5 menit. Nah, sekarang Bapak presentasi ini aja sudah hampir mencapai 23 menit. Sampai di detik ini Bapak sudah mempresentasi 23 detik. Nah, ini karena Bapak menjelaskan materi ajar ya. Kalau presentasi fokus pada materi tertentu saja ya. Kemudian presentasi hendaknya menyesuaikan panduan presentasi yang akan Ibu kirimkan, yang akan Bapak kirimkan melalui foto mapping ya. Presentasi ini enggak ada ya, poin keempat enggak usah ya. Kemudian yang kelima, anak-anak mencari referensi materi globalisasi di internet. Kalian bisa mencari di internet apa tentang globalisasi ya. Banyak sekali, bahkan definisi tentang globalisasi boleh juga kalian masukkan. Nah, hasil video presentasi dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 secara japri ke guru masing-masing ya. Kalau ini kan ke Bapak. Nah, karena di sini kenapa Bapak bilang guru masing-masing? A, B, C dan D juga melakukan hal yang sama seperti kita ya. Jadi ini Bapak minta silakan kalian belajar presentasi tampil di depan kamera. Kalian juga Bapak bebaskan membuat tampilan bisa lebih baik ya. Mau dibikin latar belakangnya juga sekarang kan banyak editing video ya. Kalian buat sebaik-baiknya. Yang paling penting adalah bagaimana materi yang akan kalian sampaikan bisa
bisa diterima, dalam artian Bapak juga paham apa yang kalian sampaikan, ya, tidak terlalu singkat, ya, artinya yang ingin kalian sampaikan tersampaikan, itu ya maksud Bapak. Nah, Bapak kira itu ya, tapi seperti biasa, biasanya kalau presentasi itu kan ada seperti ini ya. Nah ini kalau di Bapak ingatkan kembali nih, biasanya kalau Bapak kepala sekolah seperti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, ini biasanya Bapak kepala sekolah sering kita dengarkan seperti ini ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pagi ini insya Allah semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini biasanya pembukaan dari Bapak ya. Salam ya, salamnya seperti itu. Nah, kalian penutupnya seperti apa? Nah, penutupnya kalian bisa juga secara singkat atau paling tidak paling baik itu sebuah penutup untuk menutup presentasi. Paling baik kalian menghubungkan dari materi yang ada kemudian ditutup. Ya, itu lebih mudah. Seperti membuat kesimpulan tadi, karena ada membuat kesimpulan, setelah itu ditutup ya. Nah, tutupnya bukan secara singkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, tidak juga ya. Mungkin dalam sebuah penutup ada permohonan maaf ya. Ya. Sampaikan semua ya. Kemudian, nah mungkin kalau Bapak mau contohkan sebuah tampilan presentasi, mungkin Bapak kira kalian bisa proses sendiri di YouTube ya, lihat sebuah presentasi yang baik. Oke, jadi itu tugas kalian nanti mempresentasikan, menggabungkan sebuah teks bacaan yang ada di buku yang ada di halaman 97 dan nanti kalian buka kembali. Nanti juga Bapak buatkan tulisan. Oke, Bapak kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.